Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mengelola kartu utang. Kita akan mulai dari pengertian utang itu sendiri. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa mendatang, biasanya dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa. Utang itu sendiri timbul karena perusahaan menerima manfaat baik barang maupun jasa, tetapi pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Beberapa karakteristik utang, yaitu yang pertama ada kewajiban sekarang, yang mana perusahaan sudah terikat secara hukum atau kontraktual untuk membayar. Kemudian berasal dari peristiwa masa lalu, yang mana utang muncul karena transaksi sebelumnya, misalnya pembelian barang secara kredit. Kemudian penyelesaiannya akan mengakibatkan harus keluar sumber daya ekonomi. Biasanya berupa pembayaran kas, tapi bisa juga barang atau jasa. Lalu jumlah dan waktu pembayarannya dapat ditentukan, yang mana ada nominal yang jelas serta tanggal jatuh tempo dari utang tersebut. Berikut contoh kartu utang. Kartu utang itu sendiri terdiri dari identitas yang mana mencerminkan ini nama kartu utang, kemudian ada identitas perusahaan ya, PT AKL, kemudian ada tanggal transaksi atau bulan transaksi yang terjadi, kemudian ada keterangan atas transaksi yang terjadi pada tanggal bersangkutan, kemudian ada mutasi debit dan kredit, dan ada saldo akhir. Ini dari utang itu sendiri saldo normalnya berstatus kredit. Yang pertama kita akan membahas tentang utang dagang. Utang dagang adalah kewajiban perusahaan kepada pemasok atau supplier yang timbul karena pembelian barang atau jasa secara kredit. Utang dagang itu sendiri berkaitan erat dengan termin pembayaran. Termin pembayaran adalah syarat atau ketentuan pembayaran yang disepakati antara penjual atau kreditur dan pembeli atau debitur saat terjadi transaksi kredit. Beberapa contoh termin yaitu sebagai berikut. Net period yang pertama, atau pembayaran dengan jatuh tempo, yang mana pada jika menggunakan termin ini maka suatu utang tersebut harus dilunasi pada saat jatuh tempo sudah ditentukan dari kedua pihak, baik penjual dan pembeli. Lalu ada purchase discount atau pembayaran dikenai potongan dalam batas hari, atau yang kita sering kenal dengan 2/10 N30. Lalu ada 3/15 N45, 1/10 N20, dan lain-lain. Kemudian ada end of month atau pembayaran selambat-lambatnya pada akhir bulan terjadi transaksi tersebut. Lalu ada COD atau cash and delivery, yang mana pembayaran pada saat barang diterima atau tunai. Contoh transaksi dari utang dagang. 1 Maret, PT AKL membeli barang 5 juta rupiah dari PT TKV dengan syarat 2/10 N30 termin. Kemudian tanggal 2 Maret retur barang senilai 1 juta dan dilunasi tanggal 8 Maret. Jurnal saat pembelian sebagai berikut: mendebit pembelian senilai 5 juta, utang dagang dikredit senilai 5 juta. Lalu pada saat retur pembelian pada tanggal 2, mendebit utang dagang senilai 1 juta rupiah dan mengkredit retur pembelian senilai 1 juta rupiah. Lalu pada saat pelunasan dengan potongan utang dagang, mendebit 4 juta, potongan pembelian 80.000 dari 4 juta ini, utang dagang ini dikalikan dengan 2%, yang mana masih menggunakan purchase discount untuk terminnya, sehingga kasnya menyesuaikan yaitu 3.200.000. Dan ada utang wesel, adalah utang perusahaan yang disertai dengan surat perjanjian resmi atau wesel atau promissory note, berisi janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada waktu yang telah ditentukan. Bisa berbunga interest bearing notes atau tanpa bunga non interest bearing notes. Bunga wesel bisa dihitung harian maupun bulanan. Utang wesel bisa terjadi atas transaksi peminjaman uang maupun pembelian secara kredit. Berikut contoh transaksi dari utang wesel. 1 Maret 2025, PT AKL meminjam uang tunai senilai 10 juta rupiah dari PT DKV dengan wesel jatuh tempo 3 bulan tanpa bunga. Pada saat peminjaman 1 Maret, kita akan mendebit kas senilai 10 juta karena ada uang masuk atau peminjaman uang tunai, dan mengkredit utang wesel sesuai dengan perjanjian senilai 10 juta. Kemudian 3 bulan setelahnya, yaitu pada Juni, kita mendebit utang wesel senilai 10 juta dan kas senilai 10 juta atas pelunasan jatuh tempo wesel tanpa bunga.
Lalu bagaimana jika dengan bunga 12% setahun? Pada saat penandatanganan atau peminjaman uang tunai 10 juta 1 Maret itu kita mendebit kas 10 juta dan utang weselnya juga 10 juta, sama tidak berbeda dari utang wesel tanpa bunga. Kemudian barulah pada saat pembayaran utang wesel jatuh tempo kita perlu menghitung bunga persenannya, yang mana 12% ini untuk bunga setahun, maka untuk sebulannya itu 100.000, sehingga seharusnya utang weselnya itu 10 juta dan beban bunganya 300.000, sehingga kasnya yang keluar yaitu 10.300.000. Kemudian ada utang penghasilan, adalah penerimaan kas yang telah diterima perusahaan tetapi belum menjadi pendapatan karena jasa atau barang yang dijanjikan belum diberikan pada pelanggan. Karena belum menjadi hak penuh perusahaan, maka harus dicatat sebagai penghasilan diterima di muka. Penghasilan diterima di muka ini bagian akun dari utang itu sendiri, bukan bagian dari penghasilan. Mana penghasilan diterima di muka ini masih dalam akun real, bukan akun nominal. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca liabilitas ya, akan diakui sebagai utang penghasilan, sedangkan pendekatan laba rugi pendapatan akan diakui sebagai penghasilan diterima di muka. Berikut contoh transaksi dari utang penghasilan. 1 Maret 2025, PT AKL menerima uang dari PT Dikavi sebesar 12 juta untuk sewa gedung selama 6 bulan. Hitunglah pendapatan yang sudah diakui pada 1 Mei 2025. Pada saat penerimaan uang sewa, 1 Maret menerima uang 12 juta, kita mendebit kas dan mengkredit pendapatan sewa atas penyewaan gedung selama 6 bulan. Lalu diminta untuk pendapatan yang diakui itu berapa perhitungannya? 12 juta dikali 4 per 6 dikali 8 juta dikali 4 per 6 sehingga menghasilkan nilai 8 juta rupiah. 4 ini dari 1 Maret dan sudah berjalan dari Maret, April, Mei. Mei berakhir sehingga 4 bulan, dan 6 ini dari total sewa gedung sehingga 8 juta. Kita akan mendebit pendapatan sewa senilai 8 juta dan pendapatan diterima di muka dikredit senilai 8 juta. Yang selanjutnya ada utang pajak, adalah kewajiban perusahaan kepada pemerintah yang timbul karena adanya pajak yang sudah terutang tetapi belum dibayar pada akhir periode akuntansi. Dengan kata lain, utang pajak menunjukkan pajak yang harus dibayar perusahaan atas penghasilan, penjualan atau kegiatan tertentu, namun pembayarannya masih tertunda. Berikut contoh transaksi utang pajak. 1 Februari 2025, PT AKL memiliki saldo BPN keluaran adalah 18 juta rupiah dan saldo BPN masukan 12 juta rupiah. Hitunglah lebih atau kurang bayar BPN. Jurnal perhitungan pajak yaitu kita mendebit atau mengkontrakan dari akun BPN keluaran. BPN keluaran itu seharusnya bersaldo normal di kredit. Kita kontrakan, kita debitkan sehingga BPN keluarannya di sisi debit dan BPN masukannya itu kita juga kontrakan, yang mana BPN masukan ini di bagian debit dan kita kontrakan di bagian kredit. Nah, atas selisih inilah kita akan mengetahui apakah BPN tersebut itu lebih bayar atau kurang bayar. Jika selisih pada debitnya itu lebih banyak, maka akan timbul utang BPN atau kurang bayar BPN di sebelah kredit 6 juta rupiah. Dan berikut jurnal pembayaran pajak terutang. Misal pada tanggal 1 Februari PT AKL membayar BPN kekurangannya, yaitu utang BPN yang sudah dihitung dari selisih kurang bayarnya BPN tersebut 6 juta didebitkan mendebit utang BPN dan mengkredit kas yang digunakan sebagai membayar utang BPN. Selanjutnya ada utang dividen, adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham karena dividen sudah diumumkan, dideklarasikan tetapi belum dibayarkan. Dengan kata lain, setelah perusahaan memutuskan untuk membagikan laba pada pemegang saham, jumlah yang harus dibayar itu menjadi utang sampai benar-benar dibayarkan. Contoh transaksi dividen, pada tanggal 15 November diumumkan pembagian dividen 40 juta yang akan dibayar 20 Desember. Pendaftaran pemegang saham tanggal 30 November. Ada 3 siklus dalam pencatatan utang dividen.
dari dividen diumumkan, lalu ada pendaftaran pemegang saham, sampai pembayaran dividen tersebut. Pada tanggal 15 November, kita akan mendebit dividen dan mengkredit utang dividen, pengakuan atas utang dividen senilai 40 juta. Kemudian saat pendaftaran pemegang saham ini tidak ada jurnal karena tidak ada transaksi yang terjadi atau timbul pada tanggal tersebut. Kemudian pada saat pembayaran dividen tanggal 20 Desember, kita akan mendebit utang dividen dan mengkredit kas. Kasnya keluar 40 juta yang digunakan untuk membayar utang dividen. Selanjutnya ada utang beban. Utang beban adalah kewajiban perusahaan untuk membayar beban biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar sampai akhir periode akuntansi. Dengan kata lain, beban sudah menjadi hak pihak lain tetapi perusahaan belum melakukan pembayaran. Contoh dari utang beban, PT AKL memiliki beban gaji bulan September 2025 sebesar 2 juta rupiah, tetapi gaji baru akan dibayar pada 10 Oktober 2025. Pada saat pengakuan gaji, kita akan mendebit beban gaji dan mengkredit utang gaji. Pada saat pengakuan gaji 20 September. Lalu kita harus membalik atas beban gaji tersebut yang terutang dengan cara mendebitkan utang gaji atau mengutarakan utang gaji, yang mana utang gaji ini utang bagian dari kredit kita dipindahkan ke debit, dan mengkreditkan beban gaji yang mana di akun normalnya di debit kita utarakan di sisi kredit. Barulah kita bisa melakukan pembayaran gaji di bulan berikutnya. Kita mendebit beban gaji dan mengkredit kas untuk dibayarkan ke gaji karyawan. Sekian pembelajaran kali ini dengan saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.